Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan, dengan saya Kafir Daus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik terhadap titik setimbang. Nah, titik setimbang itu adalah titik suatu benda berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini ada gambar, ini katakanlah sebuah mistar yang diletakkan di atas meja. Nah, di sini ada titik A, B, dan C. Yang mana yang merupakan titik setimbang? Yang merupakan titik setimbang adalah yang B ini. Jadi si B ini dia diam ketika tidak ada gaya yang bekerja. Berarti B ini kita namakan titik setimbang ya. Kemudian ada namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari posisi setimbangnya. Nah, jadi ketika B digerakkan, nah itu akan bergerak dari B ke C atau bisa bergerak juga dari B ke A. Nah, dari B ke C atau jarak dari B ke C ini dinamakan simpangan atau amplitudo. Kemudian dari B ke A juga dinamakan simpangan atau amplitudo. Ya. Jadi amplitudo itu bukan dari A ke C, tetapi dari B ke C ataupun dari B ke A. Ini jarak dari B ke A dan B ke C itu sama ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan titik setimbang, kemudian kita sudah menentukan simpangannya, nah dari sini kita bisa juga menentukan banyaknya getaran. Banyaknya getaran ini disimbolkan N. Nah, misalkan kita ingin mengetahui jika satu getaran itu geraknya dari mana ke mana. Nah, kita tulis banyaknya satu getaran itu N-nya 1 ya. Nah, misalkan kita mulai dari B. Nah, sebelum kita lanjut bergeraknya dari mana ke mana, kita harus tahu dulu syaratnya. Syarat dikatakan satu getaran itu kalau misalkan contoh, kita mulainya dari B, itu nanti harus berhentinya di B juga, tetapi harus melalui semua titik. Jadi awalnya di B, akhirnya di B lagi, tetapi semua titik harus dilalui. Nah, contoh, misalkan B kita gerakan ke bawah, dari B ke C. Nah, pasti dari C balik lagi dong ke B. Nah, ini udah dari B ke B lagi. Nah, ini belum dikatakan satu getaran. Kenapa? Karena titik A-nya belum dilalui. Nah, oleh karena itu dari B kita lanjut ke A. Nah, dari A kita lanjut lagi ke B. Nah, inilah yang dinamakan satu getaran. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan mulainya dari A? Nah, kita mulai dari A. Dari A berarti bergeraknya ke B dong. Dari B diteruskan ke C. Nah, dari C pasti kembali lagi ke B. Nah, baru lagi balik lagi ke A. Nah, ini sudah satu getaran karena sudah balik lagi ke A dan semua titik sudah dilalui. Nah, kemudian kalau mulai dari C, nah dari C pasti mulainya ke B. Dari B akan dilanjutkan ke A. Dari A diteruskan lagi ke B. Ini ya. Kemudian dari B akan kembali lagi ke C. Nah, inilah yang dinamakan satu getaran. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk membentuk satu getaran dibutuhkan berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Kita lihat yang bawah. Yang bawah juga 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk membentuk satu getaran dibutuhkan 4 langkah. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan bergeraknya dari A ke B saja? Nah, ini berapa langkah? Nah, dari A ke B kan berarti cuma satu langkah dong. Nah, berarti kalau satu langkah berapa getaran? Karena tadi satu getaran butuh 4 langkah, berarti kalau cuma satu langkah, dia dinamakan seperempat getaran. Nah, seperempat getaran itu bukan dari A ke B saja, tapi bisa juga dari B ke C atau kebalikannya. Nah, berarti kalau 2 langkah, misalkan dari A ke B lanjut ke C. Nah, berarti kalau 2 langkah itu adalah 2/4
atau setengah getaran. Gitu. Kemudian kalau misalnya 3 langkah dari A ke B ke C kembali lagi ke B, berarti ini kan 3 langkah dong. Nah, ini berarti adalah 3/4 getaran. Nah, seperti itu ya cara untuk mengetahui banyaknya getaran. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada namanya frekuensi atau simbolnya F. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran per detik. Simbol dari frekuensi itu adalah F. Rumusnya F sama dengan N dibagi T. T-nya waktu ya. Lalu ada periode. Simbolnya adalah T besar. Periode itu adalah waktu untuk satu getaran. Nah, rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N. Nah, ini hati-hati ya, ada T besar, ada T kecil. T besar itu periode, T kecil itu waktu. Satuannya sama-sama dalam second atau detik. Nah, jika dilihat, rumus antara frekuensi sama periode itu terbalik. Ya kan? Frekuensi N per T, periode T per N. Nah, oleh karena itu kita bisa menghubungkan antara frekuensi dengan periode, yaitu seperti ini. Jadi T sama dengan 1 per F. Jadi periode itu bisa didapat dengan 1 dibagi frekuensi, atau boleh dibalik. Frekuensi itu sama dengan 1 per T. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Sebelum kita mengerjakan bagaimana cara menyelesaikan soal dalam getaran, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, tulis yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian setelah itu baru kita masukkan rumus yang sesuai. Nah, ini ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menjawab soal getaran. Oke, sekarang kita lihat. Sebuah plat tipis yang dijepit salah satu ujungnya digetarkan. Plat bergetar seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama halnya seperti mistar. Nah, katanya untuk bergerak dari B ke C, ke A, ke B, kemudian ke B lagi. Nah, diperlukan waktu 1,5 detik. Nah, jadi gini. Kita tulis dulu informasi yang tadi. Kita jawab ya. Nah, ini langkah pertama kita tulis yang diketahui. Nah, bahwa untuk membentuk dari B ke C, lihat ada berapa langkah? 1, kemudian dari C ke B, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 langkah. Nah, tadi bahwa untuk mendapatkan satu getaran itu harus 4 langkah. Nah, berarti ini adalah jumlahnya. Ini yang diketahuinya ya. Itu ada, N-nya ada 1 getaran. Katanya diperlukan waktu 1,5 detik. Berarti ini T-nya 1,5 detik. Atau kita boleh bentuk pecahan ya. Jadi 3/2 detik. Nah, kemudian ada lagi informasi jarak dari A ke C. Kita tulis saja jarak. Jarak A ke C sama dengan 18 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah yang pertama amplitudo. Simbolnya A. Kemudian yang ditanya adalah frekuensi. Dan yang terakhir adalah periode. Nah, diketahui dan ditanyakannya sudah, baru kita masuk ke langkah kedua, yaitu dengan masukkan ke dalam rumus yang sesuai. Nah, langkah kedua itu kita pilih rumusnya ya. Nah, pertama mintanya amplitudo. Nah, amplitudo tadi apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbangnya. Nah, titik setimbangnya yang mana? Titik setimbang itu yang B kan? Yang ini kan? Nah, jika di sini dikasih taunya jarak dari A ke C itu 18. Nah, berarti kalau amplitudo itu dia dari A ke B atau dari B ke C. Nah, berarti setengahnya dong. Berarti jarak amplitudo itu 18 dibagi 2 sama dengan 9 cm. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang B itu adalah mencari frekuensi. Nah, rumus frekuensi ini ya. N dibagi T.
Nah, N-nya udah tahu 1, T-nya 1,5 atau kita bikin tadi pecahan 3/2. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti 1 dibagi 3/2 ini sama dengan seperti 1 dikali 2/3. Nah, gitu ya kalau ada pembagian supaya jadi bentuk pecahan atau bentuk perkalian, maksudnya pecahan yang di bawahnya ini dibalik posisinya. Nah, sehingga didapat frekuensinya adalah 2/3, satuannya adalah hertz. Nah, yang terakhir kita mencari periode. Nah, rumusnya yang mana? Kita bisa menggunakan rumus T per N atau juga bisa rumusnya 1/F. Nah, berhubung frekuensinya sudah diketahui, kita bisa pakai rumus 1/F. Berarti T sama dengan 1/F. Nah, berarti 1 dibagi, F-nya udah tahu, 2/3. Nah, berarti ini sama dengan 1 dikali 3/2 ya. Nah, berarti periodenya adalah 3/2 detik. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Nah, tetap diingat ya, ada langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, selalu tulis yang diketahui dan ditanyakan, dan masukkan rumus yang sesuai. Sekarang kita lihat soalnya. Untuk bergerak dari R ke S ke T, diperlukan waktu 0,5 detik. Nah, kita lihat gambarnya dulu. Di sini ada R, ada S, dan T. Oke, berarti kita tulis dulu, kita jawab. Tulis yang diketahuinya ya. Langkah pertama kan kita tuliskan diketahui dan ditanyakan. Nah, ini berarti yang diketahuinya. Katanya dari R ke S ke T, berarti ada 2 langkah. Nah, berarti karena untuk satu getaran itu dibutuhkan 4 langkah, berarti banyaknya getaran kalau cuma 2 langkah adalah 2/4. Atau kita boleh tulis setengah getaran. Nah, kemudian katanya waktunya itu adalah 0,5 detik, atau kita bentuk pecahan juga ya, setengah detik. Kemudian katanya ada jarak dari R ke T 7 cm. Kita tulis jarak dari R ke T sama dengan 7 cm. Nah, habis itu kita lanjutkan tulis ditanyakan. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama ada amplitudo. Yang kedua ada frekuensi. Yang ketiga itu adalah periode. Nah, diketahui dan ditanyakannya sudah, baru kita masuk ke langkah kedua, yaitu dengan memasukkan ke dalam rumus. Kita lihat yang diminta pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu tadi adalah simpangan terjauh. Nah, titik setimbangnya itu adalah si S ya, yang di sini. Nah, berarti amplitudo itu adalah dari S ke T ataupun dari S ke R. Nah, ya itu amplitudonya. Karena di soalnya dikasih taunya dari R ke T, berarti amplitudo itu tinggal 7 dibagi 2. Jadi setengahnya. Gitu ya. Kita bisa ambil yang S ke T. Nah, jarak dari S ke T itu sama dengan setengahnya dari R ke T. Nah, berarti amplitudonya nilainya adalah 3,5 cm. Nah, kemudian yang B, kita mau minta atau mau mencari frekuensi. Nah, rumus frekuensi yang ini ya. Frekuensi itu adalah N per T. N dibagi T. Yang mana N-nya itu nilainya setengah. Kemudian T-nya juga setengah waktunya. Berarti frekuensinya adalah 1 Hz. Dan terakhir, kita mencari periode. Karena frekuensinya sudah diketahui, kita bisa pakai rumus yang ini ya, yang 1/F. Berarti 1/F sama dengan 1 per frekuensinya 1. Nah, berarti periodenya juga 1 detik satuannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Nah, tentu kita tetap mengingat bahwa ada langkahnya ya. Langkah yang pertama, tuliskan diketahui dan ditanyakan. Nah, langkah kedua, kita pilih rumus yang sesuai. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya agak sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Ini adalah pegas. Nah, sebuah pegas dikaitkan dengan sebuah beban.
ditarik dari posisi A ke posisi B. Nah, pegas katanya memerlukan waktu 1,2 detik untuk bergerak. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahuinya. Nah, berarti yang diketahuinya berarti ada waktu ya. Waktu 1,2 detik. Ini kita bentuk pecahan aja. 1,2 itu sama dengan 12/10 atau kalau diperkecil jadi 6/5 detik. Katanya untuk bergerak dari posisi B ke A ke C ke A. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Kalau pegas, posisi setimbang itu yang mana? Yang ini ya, ini posisi setimbangnya nih. Nah, ini adalah titik A, itu adalah posisi setimbang. Katanya dia bergerak mulainya dari B. Gitu, dari B ke A, berapa langkah lihat? 1. Dari A ke C, 2. Dari C ke A, 3. Nah, berarti hanya ada 3 langkah. Nah, berarti N-nya itu adalah 3/4. Ingat ya, satu getaran itu butuh 4 langkah. Nah, kemudian informasi berikutnya, jarak dari posisi A dan B adalah 10 cm. Nah, berarti dari A ke B katanya jaraknya 10 cm. Kita tulis. Jarak dari A ke B sama dengan 10 cm. Nah, maka tentukanlah. Nah, berarti yang ditanyakan adalah masih amplitudo ya. Amplitudo, kemudian frekuensi, dan yang terakhir adalah periode. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah kedua, yaitu dengan cara masukkan ke dalam rumus yang sesuai. Nah, berarti kita lihat. Yang pertama kan mintanya amplitudo ya. Nah, amplitudo itu dari mana ke mana? Nah, karena kita sudah tahu titik setimbangnya itu yang A, berarti amplitudo itu adalah dari A ke B ataupun dari A ke C. Nah, kita sudah tahu jarak dari A ke B itu 10 cm. Nah, berarti dari A ke B ini adalah amplitudonya. Itu nilainya 10 cm. Dari A ke C juga berarti sama ya, 10 cm juga. Nah, kemudian yang B, frekuensinya. Frekuensi kan rumusnya adalah N dibagi T. Nah, kita dapat nilai N-nya adalah 3/4. Kemudian nilai T-nya adalah 6/5. Nah, ini kan pembagian ya. Nah, kita ubah jadi perkalian, yaitu dengan cara 3/4 dikali. Ini jangan lupa 6/5-nya berubah jadi 5/6. Nah, kemudian kita sederhanakan. Dengan cara ini 3 dan 6-nya dicoret. Ini 1, ini 2. Nah, didapat berarti hasilnya jadi 5/8 Hz. Atau kalau misalkan kita mau bentuk jadi desimal, itu hasilnya adalah 0,625 Hz. Nah, sekarang kita lanjut kalau misalkan mau mencari periode. Berarti T sama dengan, berhubung frekuensinya sudah diketahui, kita bisa pakai rumus ini. Yang T sama dengan 1/F. Nah, kita tulis. Nah, berarti ini 1 per, kita pakainya yang pecahan ya. F-nya yang 5/8. Nah, berarti ini jadi 1 dikali 8/5. Nah, berarti hasilnya jadi 8/5 kan? 8/5 second. Atau kalau mau dibentuk jadi desimal, hasilnya adalah 1,6 detik. Seperti itu. Ya, jadi beberapa langkah yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, tuliskan diketahui dan ditanyakan, dan kemudian setelah itu pilih rumus yang sesuai. Seperti itu. Terima kasih.